Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Masih pada hadis Sayyidah Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidatin fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha walam ta'kul minha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار متفق عليه. Dari Sayyidah Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha. Masuk menjumpaiku seorang wanita dan bersamanya dua putrinya. Tas'alu, yang dia meminta sesuatu kepadaku, falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidatin, maka tidak didapati di sisiku sesuatu kecuali hanya sebutir kurma. Fa'ataituha iyyaha, lalu aku pun memberikan satu kurma itu kepadanya. Faqasamatha baina ibnataiha, lalu perempuan itu pun membagi satu butir kurma itu kepada dua putrinya. Ya, dibagi dua, sebagiannya untuk yang satunya dan sebagian lainnya untuk yang lainnya. Walam ta'kul minha, dan wanita itu pun tidak ikut makan. Thumma qamat fakharajat, lalu wanita itu pun berdiri dan pergi. Fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina, lalu masuk kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fa akhbartuhu, lalu aku pun memberitahukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibtaliya min hadhil banati bi syai'in, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan baginya memiliki dua putri, ya, fa ahsana ilaihinna, maka hendaknya dia berbuat baik kepada putrinya tersebut. Ya, barang siapa yang dia memiliki, yang Allah takdirkan, Allah berikan kepadanya dua orang putri, maka berbuat baiklah kepadanya. Ya, memberikan makan, memberikan minum, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, ya, dan juga memberikan pendidikan, menanamkan adab-adab yang baik kepadanya. Kunna lahu sitron, niscaya nanti dia akan menjadi
penghalang, hijab minan nar, dari api neraka. Di dalam hadis ini bisa kita ambil faidah yang pertama, baitun min buyuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min asyrafil buyutihi. Menunjukkan tentang keadaan rumah dari rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan kondisi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini termasuk asyraf buyut, rumah yang paling mulia, yaitu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi ahabbu nisa'uhu ilaih, yang dimana di dalam rumah tersebut para wanita yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yujadu bihi illa tamratin wahidatin, ternyata tidak didapati di dalam rumah tersebut melainkan hanya satu butir kurma. Ya. Rumah Nabi, ya, rumah yang paling mulia, yang di dalamnya ada wanita-wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW, wanita-wanita yang terbaik, hanya didapati hanya sebutir kurma. Asy-Syaikh rahimahullah menyatakan, wa nahnu al-an fi biladina hadha yuqaddamu lil insani indal aqli khamsata asnaf syatta. Kita sekarang di negeri kita ini, ya, seseorang dihidangkan ketika dia makan ada 5 macam jenis makanan yang ada di rumahnya. Ya. Falimada futihat alaina dunya wa ughliqat alaihim? Maka kenapa? Ya, dunia itu dibukakan untuk kita dan ditutup atas mereka. Ya. Ya. Pada zaman kita Allah bukakan pintu dunia. Ya, di meja makan kita tersedia makanan, ya, berbagai jenis makanan, ada lauk, ada pauk, ada nasi, ya. Ini dan itu. Lalu kenapa pada zaman dahulu dunia itu ditutup? Ala kaunina ahabba ilallahi minhum, apakah kita ini lebih dicintai oleh Allah daripada dengan mereka? Ya, kata Syekh. Apakah kondisi kita atau kita sekarang inilah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan mereka? Ya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wallahi, tidak demi Allah. Ya. Tidak demi Allah. Hum ahabbu ilallahi minna. Bahkan mereka, ya, para istri Nabi, ketika pada zaman Nabi, mereka itulah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita. Walakin faddalallahu yu'tihi may yasha. Akan tetapi Allah berikan keutamaan kepada, ya, orang-orang yang berhak Allah berikan. Wa nahnu ibtalina bihadhihi ni'am. Ya, kita diuji dengan nikmat-nikmat ini. Fasarat hadhihi ni'am 'inda katsirin minan nas al-yawm sababan li syarri wal fasadi wal asyarr wal batar. Maka jadilah nikmat-nikmat yang Allah berikan ini di kebanyakan manusia hari ini sebagai sebab, ya, untuk melakukan kejelekan, untuk melakukan kerusakan, ya, hingga mereka menjadi orang-orang yang fasik wal iyadzubillah. Karena nikmat ini, ya, Allah uji. Wa yaksha 'alaina min uqubatillah bisababin anna katsiran minna bataru hadhihi ni'am wa kafaruha. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya
dengan sebab bahwasanya kebanyakan manusia mereka kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa ja'aluha 'aunan 'ala ma'asilillah. Dan mereka jadikan kenikmatan tersebut sebagai bentuk atau sarana menolong dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullahu salama. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Nikmat yang Allah berikan ini, kebanyakan manusia menggunakan nikmat tersebut dalam rangka untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan harta, mereka tempatkan harta tersebut pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, dalam hadis ini bisa kita ambil wa fihi aidan ma kana ali sahabat radhiyallahu anhu minal ithar. Maka di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita menunjukkan tentang ithar dari kalangan sahabat, menunjukkan ithar, mendahulukan orang lain. Fa inna Aisyata laisa indaha illa tamratin atau tamratan. Maka sungguhnya Aisyah tidaklah memiliki di sisinya kecuali hanya sebutir kurma. Wa ma'a dzalika atharat biha hadil miskinah. Bersama keadaan tersebut, beliau berikan kurma itu kepada seorang wanita yang miskin ini. Ithar, mendahulukan orang lain yang membutuhkan. Ini menunjukkan tentang isarnya para sahabat, mendahulukan orang lain dibandingkan kepentingannya. Hanya sebutir kurma yang dimiliki, tetapi walaupun demikian tetap diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Wa nahnu al-an indana amwal katsirah wa ya'ti as-sa'il wa nuradduhu. Dan kita sekarang ini kita memiliki harta banyak, harta yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Datang kepada kita meminta-minta orang yang butuh, orang yang miskin, lalu kita tolak mereka. Dulu padahal hanya sebutir kurma. Hanya sebutir kurma, tapi diberikan kurma tersebut kepada 6 orang yang membutuhkan. Qala rahimahullah, lakin muskilah fil haqiqah. Akan tetapi masalahnya, pada hakikatnya fi raddis sa'il, ketika seorang menolak, meminta-minta, yang ada sekarang kebanyakan kita sudah tidak yakin pada peminta-minta kalau dia memang orang yang butuh, karena kita tidak tahu keberadaan mereka. Kata beliau di sini, anna katsiran minas sa'ilin kadzibun. Kebanyakan sekarang ini para peminta-minta itu orang-orang yang dusta. Yas'alu wa huwa aghna minal mas'ul. Dia meminta-minta padahal dia orang yang lebih kaya dari orang yang memberikan. Orang yang diminta, yang meminta itu lebih kaya dibandingkan orang yang dipinta. Ini banyak terjadi. Wa kam min insanin sa'ala wa yas'alun nas wa yalhafil mas'alati fa idza mata wajadat indahum darahimul fiddah
wadh-dhahabul ahmar wal awraqil katsira minan nuqud. Kebanyakan dari manusia ya, yang meminta-minta tersebut, meminta kepada manusia yang lainnya, ternyata ketika dia meninggal didapati di sisinya ya dirham, ya, nah, emas, uang yang banyak, ya. Nah, ini yang terjadi. Wa hadza huwa alladhi yaj'alun nas la yatashajja'u ala i'ta'i kulli sa'il. Dan inilah yang membuat manusia enggan untuk memberikan kepada setiap orang yang minta. Karena ternyata ya, dia orang kaya, ya. Min ajl kadhibul khida', karena kedustaan dan penipuan. Haitsu yadhharuna bimudharil 'ajzi wal mu'tawihina wal fuqara wa hum kadhibun. Dari sisi dia menampakkan adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, padahal dia adalah seorang pendusta, ya. Al-muhim, ya, kalau kita mengetahui kondisi orang tersebut, ya, memang dia benar-benar orang yang membutuhkan, orang yang miskin, ya, maka bantulah dia, berikan apa yang kita miliki. Nah, mudah-mudahan yang sedikit yang kita berikan ini bermanfaat bagi mereka, orang-orang yang membutuhkan. Karena dalam hadis ini, ya, adanya anjuran untuk kita berlemah lembut kepada para orang-orang yang lemah, orang-orang yatim, ya, anak-anak yatim, anak-anak perempuan, wanita, dan para masakin dan fuqara. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu jami'an.